Barakallahu fikum, kepada Ustadz kita persilahkan. Baik, video saya nampak ya? Ya, nampak Ustadz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa bikaramihi wa bijudihi kama jama'ana fi hadzal makan wa fi hadzal waqt an yajma'ana kadzalika fi daris salam. وأن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا علما نافع والعمل الصالح إنه هو الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا يا رب العالمين. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita ya dalam majelis suami, dan pada pertemuan dan perjumpaan kita di malam hari ini ya mengangkat tema tentang tips bagaimana menghilangkan kejemuan, kebosanan dan rutinitas harian dalam rumah tangga Islami kita. Baik, di sini ya kitab yang ditulis oleh Syekh ya tentang kaifa taj'alu zaujataka tuhibbuk. Bagaimana engkau sebagai seorang suami menjadikan istrimu mencintaimu. Nah, kalau kita bedah, kita ingin melihat ke teks yang ada ini, ya, saya memberikan eh, judul-judul ya pada setiap paragraf yang beliau tulis ya. Misalkannya pada pertama, ya, bagaimana kebosanan itu atau kebosanan dalam rumah tangga adalah ujian kehidupan. Syekh mengatakan mimma yu'arriqu kathirun minaz zawjat fi hayatihinna zawjiyah. Ya. Syu'uruhunna bil malali wa ihsasihinna biratabatil hayat. Banyak istri yang merasa terganggu dalam kehidupan rumah tangga mereka karena merasa bosan dan merasa monoton dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga apa yang terjadi? وَهَذَا يُسَبِّبُ لَهُنَّ نَوْعٌ مِنَ الضِّيقِ يَعُودُ فِي النِّهَايَةِ عَلَى الزَّوْجِ. Ya. Hal ini menjadikan atau menimbulkan rasa jenuh dan rasa sempit dalam hati, ya, yang pada akhirnya fin nihayah ya ya'udu fin nihayati 'ala zauj, yang pada akhirnya berdampak pada suami, ya. Wa yakhimu 'ala jawwil usrah, dan bahkan menciptakan suasana yang tidak nyaman di dalam keluarga. Banyak istri dan juga suami di zaman sekarang ini merasa bosan dalam rutinitas rumah tangga. Ya, hidupnya terasa datar, ya, bekerja, memasak, membersihkan rumah, lalu tidur lagi. Suaminya sibuk bekerja, pulang rumah dan tidur lagi. Akhirnya hati menjadi jenuh, komunikasi membeku, dan hubungan pun terasa dingin. Ya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh nyata,
Banyak pasangan muda yang mengeluh padahal mereka jarang bertengkar, tapi rasanya hambar. Mereka sibuk dengan ponsel masing-masing, dengan gawainya. Suami dengan pekerjaannya, sampai di rumah juga masih membuka HP-nya, mengikuti rutinitas pekerjaannya. Ya istri sibuk dengan sosial medianya. Padahal rumah tangga bukan hanya hidup bersama, tapi menghidupkan kebersamaan. Bukan hidup bersama kita berumah tangga itu, tapi bagaimana kita menghidupkan kebersamaan. Pada acara-acara pernikahan kita selalu mendengar wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasanganmu agar engkau merasa tentram, sukun kepadanya dan dijadikannya di antara kalian kasih sayang, mawaddah, warahmah, dan rahmat. Nah, ayat ini kalau kita perhatikan dengan seksama, di sana ada taujih Rabbani, bahwa jika rumah tangga kehilangan rasa sakinah, bukan berarti cinta hilang, ya, bukan berarti rahmat hilang, tetapi itu tanda bahwa hati perlu disegarkan lagi dengan ibadah, dengan perhatian, dan dengan kebersamaan yang bermakna, ya. Dengan kebersamaan yang bermakna. Baik, Syekh melanjutkan, wa zaujun najihul ladzi yabghi hayatas sa'idah. Suami yang sukses, yang menginginkan kehidupan rumah tangganya bahagia, walladzi yarju an tazida mahabbatu zaujatihi lahu, yang selalu berharap dalam setiap kepingan waktunya bertambah bersama waktu itu rasa cinta istrinya kepada dia. Ada zauju huwa man ya'mal ala alla tusbiha hayatahu zaujiyah mumillah. Ini adalah seorang suami yang selalu berusaha agar kehidupan rumah tangganya itu bukan kehidupan rumah tangga yang membosankan. Jadi judulnya di sini saya taruh, suami harus bekerja keras untuk menghidupkan rumah tangganya. Bahwa kebahagiaan rumah tangga itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus diusahakan bersama. Suami yang sukses tidak menunggu istrinya bahagia. Begitu juga dengan istri yang sukses tidak menunggu sampai suaminya bahagia, tapi bagaimana saling menciptakan suasana yang membuat pasangan menjadi bahagia. Contohnya, ya misalkan di hari-hari libur atau di akhir pekan, suami membantu istri, ya, istri membuat kejutan, ya, atau kedua-duanya melakukan aktivitas sederhana, ya makan bersama, melantai, atau makan di taman, jalan-jalan pagi. Nah, ini semua adalah vitamin-vitamin hubungan rumah tangga. Ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Ya, kita perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya. Dari hadis ini kita melihat bahwasanya rumah tangga itu adalah taman, taman untuk kita beramal, bukan ladang tuntutan.
Rumah tangga itu bukan tempat kita saling menuntut. Ya. Jika suami dan istri sama-sama memberi, maka cinta tidak akan habis. Justru saling memberi itu menumbuhkan kecintaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik, paragraf yang ketiga. وَذَلِكَ مُمْكِنٌ بِعِدَّةِ نَشَاطَاتٍ قَدْ تَخْتَلِفُ مِنْ أُسْرَةٍ لِأُخْرَى. Ya. Dan hal itu mungkin menjadikan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, yang terbebas, yang jauh dari kebosanan itu sangat mungkin. Sangat mungkin dengan melakukan beberapa tips atau aktivitas yang ini berbeda dari satu rumah tangga ke rumah tangga lainnya. Baik. Wa kadzalika min bi'atin li ukhra. Begitu juga pada satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Fal bi'atul qurawiyah ghairul bi'atil badawiyah ghairil hadariyah. Lingkungan perkotaan ya berbeda cara membahagiakan atau mengusir kebosanan dalam rumah tangga. Begitu juga dengan lingkungan pedesaan. Kadzalikal usral faqirah ghairul ghaniyah. Keluarga yang sederhana itu juga cara mereka berbeda dengan keluarga yang kaya raya. Takhtaliful wasail. Media yang digunakan juga berbeda-beda. Cara juga berbeda-beda. Ya. Lakin yadhillu hunaka qadran mushtarakan minha. Tapi ada di sana sisi-sisi kesamaan. Famathalan al-qiyamu birihlatin tarfihiyatin kullah. Di antaranya rihlah. Ya. Uh, bertamasya. Ada rehat keluarga. Pergi safar bersama, rihlah bersama. Ya. هذه الرحلة لا شك ستغير كثيرا من مجرى الحياة المملة. Dan rihlah perjalanan safar meskipun ya hanya sekedar keluar ke taman itu akan merubah ya, merubah kehidupan rumah tangga yang penuh rutinitas yang membosankan. Wa sata'malu ala tajdidil hayawiyyati wan nasyat, dan akan merubah ya, dengan rihlah yang kecil-kecilan itu akan memperbaharui ya, keharmonisan rumah tangga. Warubbama tazilu ma yu'alliqu fi nafsi minal qalaqi wat tawatturi wad dhiqi wal malal. Dan boleh jadi menghilangkan apa yang ada bertumpuk dalam jiwa, dalam hati dari stres, ya, gelisah, ya, kesempitan dalam dada dan juga kebosanan, kejenuhan. وستجعل الزوجة أكثر انسجاما وأكثر حبا للزوج وللحياة الزوجية. Yang kesemua itu, yang rihla kecil-kecilan itu menjadikan istri ya semakin merasa dekat dengan suaminya, ya merasa semakin cinta kepada suaminya dan semakin menerima kehidupan rumah tangganya. Nah, ini saya kasih judul aktivitas bersama menghidupkan kembali kehangatan. Bahwa kebosanan bisa diatasi dengan aktivitas bersama yang menyenangkan dan menyegarkan suasana. Piknik sederhana, olahraga bareng, menonton film Islami, atau sekedar berjalan berdua saja. Kalau di zaman sekarang, banyak keluarga yang terlalu fokus dengan bekerja, lupa menikmati kehidupan bersama. Padahal sekadar jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore bersama ke taman, atau berkunjung ke rumah teman, atau berkunjung ke rumah saudara,
itu bisa membuka ruang baru, ruang dialog antara suami dan istri yang ini akan menambahkan keintiman hubungan di antara keduanya. Kita teringat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengikutkan istri-istrinya dalam perjalanan safar. Dan kita juga teringat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk lomba lari. Yang Aisyah radhiyallahu anha kalau mengkisahkan itu penuh haru, ya. Ya, ada sembab di matanya mengingat kenangan dia dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, marilah kita menjadikan kebersamaan bukan hanya di bawah satu atap, tapi di satu jalan, di satu langkah, di satu arah menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. كذلك من الوسائل المعينة على التخلص من الملل القيام ببعض الزيارات العائلية. Dan di antara perkara yang bisa menghilangkan kejenuhan rumah tangga adalah ziarah kepada keluarga, kepada sanak saudara. Fahiya silatun lil arhami ma'jurun man yaqumu biha. Di antaranya silaturrahim. Silaturrahim itu yang melakukannya mendapatkan pahala. Wa fi nafsil waqt, namun di waktu yang sama, tumathilu naw'an min at-tarfih wa at-taghyir alladhi yaqdi 'ala al-malali war-rutin al-yawmi. Dan di waktu yang sama silaturrahim itu juga bisa menghilangkan atau bisa menjadi satu ziarah yang berkesan, yang menghilangkan kejenuhan dan rutinitas keseharian. Fadlan amma tumathiluhu min sururin wa sa'adatin lil aulad hina yaltaquna bi abna'i umumatihim aw abna'i akhwalihim fayal'abuna ma'ahum wa yatabadaluna ma'ahumul ahadith asy-syayyiqah. Ya. Nah, ditambah lagi bukan saja sekedar ziarah tapi bisa menghilangkan kebosanan dan ya mendatangkan kebahagiaan, keceriaan di wajah-wajah anak-anak kita ketika mereka berjumpa dengan sepupu-sepupu mereka, bermain bersama dan bertukar cerita-cerita yang membuat mereka ya menjadi kegirangan dan bahagia. Ini paragraf yang keempat ini saya kasih judulnya Silaturrahim, Obat Jiwa dan Penawar Kebosanan. Memang salah satu cara untuk menghilangkan kebosanan adalah dengan silaturrahim, mengunjungi keluarga, saudara, atau teman yang dapat memperluas perspektif kita dalam mengisi hati kita. Mengisi hati kita dengan kebahagiaan sosial. Ya, mengisi hati istri-istri kita dengan kebahagiaan sosial. Di era sekarang, di era digital ini, banyak pasangan lebih sering eh, scrolling ya, membuka-buka status ya. Lebih sering itu daripada berinteraksi nyata, daripada bertemu jumpa yang secara langsung. Padahal kunjungan singkat dengan mereka, kunjungan singkat dengan orang tua kita, dengan kolega kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, itu bisa menumbuhkan rasa syukur dalam hati, bisa menumbuhkan rasa empati, dan juga bisa memperkuat hubungan suami istri. Kita tahu bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya. Yang pertama,
eh, ditambahkan rezeki, kemudian diperpanjang umur. Berarti pada silaturahim keluarga itu bukan hanya mempererat hubungan darah ya, bukan hanya mempererat hubungan nasab, tapi juga menyegarkan batin ya, merefresh kembali hubungan atau bahkan memadamkan api pertikaian atau memadamkan api kejenuhan dalam hati kita, dalam rumah tangga kita dengan berziarah ya. Nah, ini uh, taujihat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh melanjutkan, wa mimma yadfa'ul malalu aidan wa mimma yadfa'ul malala aidan 'anil hayati zawjiyah muhafazatu zawjaini ala ta'atillahi ta'ala. Nah, ini yang penting bahkan mungkin menjadi qutbur raha, intinya ya, bahwa di antara hal yang bisa mengusir kebosanan ada dalam kehidupan rumah tangga adalah muhafadzah, menjaga kedua pasangan ini, suami istri ini saling menjaga ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala wa 'alal ibadatil mafruḍah fi awqatiha, dan menjaga salawat-salawat ya. Salat-salat yang 5 dijaga pada waktu-waktunya. Lianna adaiha fi awqatiha yusabbibu rahan nafsiyya lil muslim. Karena menegakkan, mendirikan, menunaikan salat di awal waktu itu akan menjadi, itu adalah sebab utama kita mendapatkan ketenangan jiwa. كذلك الدعاء المأثور الذي يدفع الملل والحزن وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, dan juga mengulang-ulang doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini perlu untuk kita hafal dan perlu untuk kita ucapkan bersama pasangan kita atau bahkan bersama anak-anak kita, ucapkan secara bersama. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan al-ham wal hazan, gelisah, gundah gulana dan kesedihan. Dan aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan kemalasan. Aku juga berlindung darimu dari rasa takut dan bakhil, rasa bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari terlilitnya hutang dan qahrir rijal ya, dan dari desakan paksaan kaum lelaki ya, ongrongan kaum lelaki ya. Ini doa yang selalu harus kita ucapkan dengan keluarga kita, perdengarkan kepada anak istri kita, atau membacanya bersama di waktu pagi dan di sore hari. Ini sangat penting ya. Kata Syekh, hadha du'a indama yaquluhu al-muslim sabahan wa masa'an la syakka anna Allah ta'ala yazilu anhu al-hamma wal hazana wasyu'ura bil malali. Bahwa doa ini jika diucapkan oleh seorang muslim pada setiap pagi dan sorenya, maka tidak diragukan lagi. Ini adalah obat penyembuh, penawar yang terbaik pun yang akan menghilangkan segala rasa gundah gulana, rasa kesedihan, dan rasa kebosanan. Ya, sehingga paragraf yang kelima ini saya beri judul ketaatan kepada Allah menghapus rasa hampa. Ya. Karena memang ya, sumber utama ketenangan itu bukan pada hiburan.
Sumber utama ketenangan itu bukan pada mendengarkan musik atau tertawa terbahak-bahak atau menghiburkan diri dengan eh, memanjat gunung atau menyeberang lautan atau menanti terbit tenggelamnya matahari, bukan. Tapi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasangan suami istri yang menjaga salat tepat waktunya akan diberi ketenangan hati, akan diberi kekuatan batin, ya akan diberi ketenangan jiwa dalam menghadapi rutinitas kehidupan rumah tangga mereka. Ya, di zaman sekarang banyak pasangan yang mengalami stres rumah tangga, bukan karena miskin, tapi karena jauh dari ibadah. Begitu mereka mulai salat berjamaah atau salat berjamaah di masjid, membiasakan diri mereka atau salat malam bersama atau mengaji bareng, ya, maka suasana berubah sedikit demi sedikit menjadi berubah. Yang tadinya kacau balau menjadi tentram, tenang, lebih damai. Ya, urusan yang rumit mulai terasa ringan. Eh, Hubungan yang beku, yang dingin mulai terasa hangat. Ibadah. Ini kunci bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia akan menghapus segala rasa hampa yang ada dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman untuk kita semuanya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Tempat kebosanan, pikiran dan hati. Tempat kejenuhan, hati. Ruang hati yang hampa karena tidak diisi oleh zikir, tidak diisi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mencari ketenangan di luar rumah sana. Jangan kita mencari ketenangan dengan hiburan-hiburan yang kosong. Tapi kita carilah ketenangan dengan menghidupkannya di dalam rumah. Dengan salat, dengan zikir, dengan doa bersama, dengan ibadah-ibadah lainnya. Wa hunaka wasailun ukhra katsirah tadfa'u 'ankal malal min ada sabilil mithal, dan di sana banyak sekali, ya, banyak sekali hal-hal yang uh, bisa mengusir kejenuhan dari dirimu. Di antaranya, ya, ini saya menyebutkan di antaranya. Anta ta'araf ala ashkhasin judud. Tapi sebelumnya saya ingin menambahkan bahwa doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan itu penghapus, penghapus kesedihan, penghapus kejenuhan, penghapus kebosanan. Dan doa ini merupakan terapi spiritual dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada rasa sesak dalam hati, ada rasa sedih dalam hati, ada rasa jenuh dalam hati. Obatnya doa, karena doa itu menata ulang hati kita agar tetap positif dan bersyukur. Ya. Karena doa itu merupakan inti dari ibadah. Ya. Seorang istri yang rutin membaca doa ini di pagi hari dan sore hari akan lebih tenang menghadapi rutinitas rumah tangganya. Begitu pula dengan seorang suami, rutin membaca ini akan lebih sabar menghadapi kerasnya kehidupan, menghadapi beratnya beban kerja dan tanggung jawab keluarga. Ya. Jadi, ya jadikanlah doa ini sebagai zikir harian kita,
zikir harian keluarga, baca secara bersama di hadapan anak-anak kita, perdengarkan mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kebaikan untuk kita. Nah, tips-tips praktis yang saya sebutkan ini ya, bahwa di antaranya adalah anta ta'arfa ala ashkhasin judud. Berkenalan dengan orang baru, berkenalan dengan pribadi-pribadi yang baru. Ikuti grup-grup komunitas-komunitas yang positif, ikuti kajian-kajian yang eh, kajian-kajian kebaikan. Ya. Ini sangat penting karena dengan kajian-kajian itu dia memperluas ukhuwah Islamiyah. Kita kenal dengan teman-teman yang baru yang semajelis dan seterusnya. Yang kedua, an tu'abbira an hubbika li syakhsin tuhibbuhu. Ya. Mengutarakan cinta, rasa sayang, rasa kasih sayang kepada pasangan atau kepada orang lain yang kita cintai. Ya, orang lain sini ya bukan kepada lawan jenis ya. Di majelis-majelis ilmu kita bertemu dengan orang yang saleh, kita utarakan rasa cinta kita kepadanya. Ya Syekh, ana uhibbuka fillah. Ya akhi, ana uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, sungguh aku cinta kepadamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita hal itu, bahwa jika seorang cinta kepada saudaranya, hendaknya untuk dia mengutarakan hal itu, memberitahunya. Itu taujih dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepada istri kita, kepada pasangan kita, memperbanyak ucapan kalimat ini. Ana uhibbuk. Saya sangat bersyukur ya mendapatkan kamu. Saya sangat bersyukur bisa beristrikan kamu, bersuamikan kamu. Ya, itu sangat penting ya. Kemudian juga antusajjila asya'a ijabiyatan qumta biha au tawaddul qiyama biha. Hendaknya pasangan itu mencatat hari-hari baiknya, kesan-kesan yang baik yang dia dapati dari pasangannya, ya, atau yang dia lakukan, atau yang dia dapati dari teman-temannya, hendaknya ditulis. Kenapa mesti ditulis? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir surat Ad-Duha ya, ayat 11 itu, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Adapun nikmat Allah yang begitu banyak itu, maka hadis, tulislah, ucapkanlah, sampaikanlah, utarakanlah. Itu penting ya. Karena dengan membaca juga membuka wawasan kita. Kita banyak menulis juga, nanti kita akan membacanya. Kita punya catatan-catatan, kita akan mengingat. Masya Allah, ini menghilangkan kebosanan. Kalau kita orang yang basicnya suka dengan seni, suka dengan uh, puisi, maka tidak mengapa untuk kita menulis bait-bait syair kita berikan kepada pasangan kita. Kata-kata pujian kita berikan kepada pasangan kita. Nah, ini Syekh menyebutkan antaqra'a kitaban jadidan. Di antara juga cara mengusir kebosanan dalam rumah tangga adalah dengan membaca kitab-kitab yang baru. Istri membeli kitab untuk suaminya, suaminya membeli kitab sebagai hadiah untuk istrinya. Yang kitab-kitab ini tujuannya untuk bagaimana menghangatkan kembali hubungan antara keduanya. Karena dengan membaca buku, wawasan menjadi luas dan mendatangkan ketenangan dalam jiwa. Ada juga buku-buku yang membuat kita untuk mencobanya. Ini juga bagus ya. Juga di antara tips yang Syekh tawarkan, antam daha syai'an ijabiyan fi zaujatik. Memuji istri pada hal-hal yang baik, yang positif. Au fi man tuhibbuhu min asdiqaik. Atau juga pada orang-orang lain yang engkau cintai dari teman-temanmu, ya, teman-teman laki-lakimu. Kalau kau seorang suami atau teman-teman
wanitamu, jika kau adalah seorang istri, memuji. Karena memuji kebaikan pasangan itu eh, akan lebih menyempurnakan, ya, menyempurnakan cintanya kepada pasangan, dan juga eh, menghidupkan suasana syukur, ya, suasana syukur kita kepada pasangan kita. Dan yang terakhir, antajtami'a ma asdiqaika ala khairin wa ta'. Berkumpul dengan teman-teman dalam kebaikan. Hadiri majelis ilmu, atau sedekah bersama, sedekah Jumat bersama, ya, makan Jumat bersama, ya. Ini sangat baik. Apalagi majelis ilmu. Majelis ilmu itu tempat Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya, anugerahnya, karunia-Nya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ilmu itu memenuhi rongga-rongga hati dan jiwa kita dengan rahmat dan karunia-Nya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Itu, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum di majelis-majelis ilmu, di rumah-rumah Allah untuk mengkaji kitab-kitab Allah, untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, rasa tenang, rasa lapang, hilangnya rasa kebosanan dalam hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diselimuti, dipenuhi oleh rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab beliau. Dan sebagai penutup, ya, kebosanan bukanlah petanda cinta telah mati. Bosan dalam rutinitas rumah tangga itu bukan berarti cinta telah mati, tetapi tanda bahwa cinta kita, hati kita butuh disegarkan kembali. Tentunya dengan iman, ya. Tentunya dengan ibadah, tentunya dengan banyak berzikir kepadanya, dan banyak menanamkan rasa syukur dalam hati kita. Nah, ditambah lagi dengan banyak melakukan hiburan-hiburan, ya, yang semuanya bersifat mubah, ya. Hiburan-hiburan yang mubah. Sehingga rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang tanpa masalah, tapi rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang bisa memanage masalah itu menjadi zikir, memanage masalah itu menjadi cinta, memanage masalah itu menjadi kerjasama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, saya kembalikan kepada host. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas materi pengantar yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, secara khusus para pemirsa yang mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah Ustaz, syukur Ustaz. Kita lanjut di sesi kedua, sesi konsultasi syariah. Silahkan kami mempersilahkan para peserta bagi yang memiliki pertanyaan terkait materi kita pada malam hari ini, ya bisa mengirimkan melalui chat room atau juga bisa raise hand ya bagi yang ingin bertanya secara langsung. Saya persilahkan. Baik. Kami persilahkan kepada para pemirsa ya, bagi yang memiliki pertanyaan untuk mengirimkan melalui chat room atau juga bisa raise hand. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan Japrian khusus Ustaz. Ya, bagaimana dengan ini Ustaz? Apakah ada frekuensi khusus jika misalnya suami istri itu perlu jalan-jalan Ustaz?
rekreasi khusus. Iya, Ustaz. Iya, tadi sudah disebutkan ya bahwasanya, tapi kan rekreasi itu dia mubah. Kemudian ada yang memang menjadi kegiatan rutin, ya. Ada yang sifatnya eh apa kita bilang, sifatnya kejutan. Nah, hal-hal yang sifatnya kejutan itu lebih auqa nafs, lebih banyak faidahnya, lebih banyak eh, mengusir kejenuhan dibandingkan dengan eh, rihla-rihla yang sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi kebiasaan di akhir-akhir pekan atau di masa-masa libur. Jadi sudah terjadwal. Nah, ini juga harus disiasati untuk di apa tidak monoton juga, harus dengan warna-warna yang berbeda-beda, dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda juga, ya. Ada rihla ke pantai, ada rihla ke mukhayyamat, ya, bertenda di gunung, ya. Yang semua itu tujuannya untuk bagaimana menghangatkan, ya, menghangatkan hubungan pasangan, hubungan kita dengan pasangan kita dan dengan anak-anak kita atau dengan keluarga kita. Yang menjadi titik stressingnya adalah istri kita, mengusir kebosanan dari dirinya, mengusir kebosanan dari dirinya. Istri juga harus begitu, pintar-pintar juga mengusir kebosanan dari diri suaminya, ya. Pintar-pintar untuk membuat eh, surprise, membuat kejutan, ya. Kejutan apa saja yang membuat suaminya menjadi bahagia dan semakin dekat lagi dengan eh, istrinya tersebut. Ya, jadi tidak mesti harus setiap pekan, tidak mesti harus setiap bulan, ya, atau tidak mesti dijadwalkan. Ya, tapi berilah dia ruang-ruang untuk memberi kejutan-kejutan. Ya. Karena satu hal yang sudah menjadi rutinitas atau yang sudah dijadwalkan itu juga bisa melahirkan kebosanan. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas apa yang disampaikan. Kemudian ini ada dua pertanyaan, tapi saya kira hampir sama Ustaz. Ini sama juga yang di chat room. Dari saudara Khalid Pahar, Afan Ustaz, apa doa-doa yang dibaca untuk kebahagiaan dalam rumah tangga Ustaz? Ini sama dengan tentang doa-doa khusus untuk eh, menghilangkan kejenuhan dalam rumah tangga Ustaz. Ya, doa secara umum, doa secara umum itu adalah doa yang menjadi hajat kita, yang ingin kita utarakan, kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa apapun itu, dengan bahasa apapun itu. Namun apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentu punya keutamaan. Bahwa doa yang kita ucapkan, doa itu pula yang diucapkan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Doa itu pula yang dirindukan oleh langit. Doa itu pula yang segera mendatangkan ijabah, pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ucapkan itu sangatlah banyak. Ada doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengucapkan doa-doa berikut, ya, atau zikir-zikir berikut, ya, misalkan seperti uh, kalimatut thayyibah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan kalimat tasbih itu obat yang paling mujarab untuk menghilangkan kejenuhan dalam hati dan kesempitan dalam hati.
ya, kesempitan. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sungguh Muhammad, kami tahu hatimu itu menjadi sempit karena apa yang mereka katakan. Obatnya bertasbihlah dan bertahmidlah pada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Allah sampai datang kematian menjemputmu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti mengucapkan, atau dalam kehidupan beliau itu beliau selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah juga dengan kalimat hauqalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita dalam rumah tangga mungkin ada beban-beban yang belum terselesaikan. Itu menjadi beban pikiran, maka perbanyaklah mengucapkan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Banyak yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan beban rumah tangga kita, diangkat ya segala kepenatan yang ada dalam diri kita, diberi karunia yang berlebih, maka kita ucapkan sebanyak-banyaknya ya hayyun ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ini di antara doa-doa yang mujarab, ya. Dan juga uh, uh, doa Nabi Nuh, Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini akan memperluas apa, uh, kebahagiaan dalam hati kita. Ya. Ruang-ruang yang hampa itu akan terpenuhi dengan kebahagiaan. Kepenatan, kesukaran hidup, kejenuhan, kebosanan akan hilang dengan kalimat-kalimat pamungkas tadi. Dan yang satu lagi, istighfar, memperbanyak istighfar. Ya, Ibnu Abbas mengatakan siapa yang banyak beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala gundah gulananya itu sirna, dosa-dosanya diampuni, dan apa yang dia inginkan dari doa-doa dikabulkan. Coba. Dan yang terakhir, bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini rahasianya sangat 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 banyak. Ya. Untuk mengobati kegelisahan, kegundah gulanaan, ya, untuk mengobati kejenuhan, ya, kepenatan hidup, ya, kesukaran hidup, salawat. Ya. Doa yang tidak dikabulkan, salawat. Ya. Jadi banyak ya resep-resep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping zikir pagi dan petang. Ya, di samping juga membiasakan untuk keluarga mengaji bersama-sama antara maghrib dan isya. Ya. Ya, ini hal-hal yang menghidupkan kembali, menghangatkan kembali hubungan pasangan, merukunkan kembali, bahkan memadamkan ya api-api pertikaian dalam rumah tangga dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan yang disampaikan. Semoga bisa dipahami. Kemudian dari Ummu Maryam, Afan Ustadz, izin bertanya, bukankah jodoh itu adalah cerminan dari kita? Dan bagaimana kalau ada pasangan suami istri yang tidak sefrekuensi? Istrinya rajin mengaji, tapi suami hobi menyanyi. Istri rajin pergi kajian, suami rajin pergi main biliar. Kadang lelah untuk menasihati Ustaz, tapi harus tetap berusaha mempertahankan perkawinan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, jangan tetap berusaha untuk mempertahankan perkawinan, tapi berusaha untuk tetap menasehati. Untuk tetap menasehati. Ya, eh, apa, sangkaan bahwa pasangan itu harus sefrekuensi juga, itu tidak selalu benar. Ya, tidak selalu benar. Dalam Al-Quran, Allah sebutkan Fir'aun dengan istrinya.
Nabi Lut dengan istrinya, ya. Nabi eh, eh, Nabi Zakaria, maaf, Nabi eh, Nabi Astagfirullahaladzim, ya. Nabi Nabi Ayub, ya, dengan istrinya, Nabi Zakaria dengan istrinya. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa ternyata di sana kekafiran dan keimanan juga berkumpul dalam satu keluarga, dalam satu ikatan pernikahan. Ya. Tapi bukan berarti dibiarkan, harus ada usaha dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi hati ini kan di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pasangan-pasangan kita. Kalaupun dia tetap seperti itu, ya maka kita tetap menjaga ketaatan kita kepadanya dan tetap menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi hak kita, ya, dan selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga kalau pasangan kita ini misalkan pasangan kita yang eh, sering atau bermudah-mudah dalam melakukan kemungkaran, ya. Maka jalan-jalannya adalah dengan menasehati, kemudian pisah ranjang dulu, ya, kemudian uh, uh, memberi pukulan-pukulan kasih sayang, ya, bukan dengan menampar wajah, ya, tapi pukulan-pukulan kasih sayang itu ya yang tidak meninggalkan bekas, ya, menasehati selalu, ya. Nah, ini cara-cara. Ya, ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi dan mengatakan, saya ingin istri saya itu tidak menolak atau bermudah-mudah dalam eh, berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka Nabi mengatakan, talikha, ceraikan dia. Ya. Tapi, waduh, saya cinta sama dia, saya sayang sama dia, saya kasihan sama dia, dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu sabar dan istamti' biha. Istamti' biha. Ya. Nah, itu karena usaha, usaha itu kan tidak eh, mengkhianati hasil, ya. Dan hasil itu tidak mesti kita lihat di dunia dan tidak mesti kita lihat pada suami kita. Boleh jadi hasilnya itu ada pada anak kita yang saleh, yang solehah. Boleh jadi bukan pada mereka tapi pada cucu kita, ya, saleh dan solehah dan seterusnya. Jadi jangan pernah putus asa, dan jangan juga berharap itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Jangan pernah berharap. Kata Sa'id dalam Al-Quran itu, ya, itu hanya disebutkan pada kehidupan setelah akhirat, setelah dunia, pada kehidupan setelah dibangkitkan menuju alam akhirat, ketika masuk surga, ya, ketika hari kiamat, faminhum sa'idun, faminhum saqiyun wa sa'id, ya, pada hari kiamat, dan ketika masuk ke surga. Jadi yang kita inginkan dari kebahagiaan di muka bumi, pada kehidupan dunia kita, di keluarga kita, itu adalah suatu pencapaian yang jika kita inginkan seperti yang kita inginkan, itu suatu hal yang mustahil. Itu suatu hal yang mustahil. Karena hidup ini atau dunia ini sejatinya adalah ujian. Dia adalah ujian. Dan ujian itu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk mengangkat derajat kita, meninggikan derajat kita. Nah, sehingga Eh, kita sebagai wanita yang salehah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas karunia ini. Dan suami kita tidak saleh, makin adalah ujian. Kita berusaha mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh banyak cara, menasihati dia, curhat kepada Allah, menasihati dia, curhat lagi kepada Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya. Dalam satu hari, dalam satu malam, dalam satu waktu dia akan kembali juga, ya, dan menjadi hamba Allah yang
taat, yang penyayang, yang penyabar, seterusnya, yang itu semua hasil dari doa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan ini dari Abu Aisyah. Dan saya kira telah mewakili apa yang Ustaz telah jelaskan sebelum-sebelumnya terkait kiat menjaga kesabaran dalam hubungan rumah tangga. Kemudian dari saudari Goa Suryani. Ya, Bismillah, izin mewakili pertanyaan seseorang, Ustaz. Berdosakah jika kami tinggalkan suami hanya karena kami mau sendiri dulu, Ustaz? Karena kalau kami bersamanya, kami tidak beribadah karena suami sendiri tidak pernah sholat. Masya Allah. Ya, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan yang semisal ya, ketika seorang wanita bertanya kepada Syekh Al-Albani. Dia bilang, Syekh, saya bertanya kepada antum, saya ini sebelum menikah selalu sholat malam, ya, selalu menjaga sholat, tapi setelah menikah hilang semuanya, atau berkurang, atau sampai tidak lagi sholat malam dan seterusnya. Maka Syekh bertanya, bagaimana hubungan kamu dengan suamimu? Dia bertanya lagi, ya Syekh, saya bertanya begini, kenapa begini jawabanmu? Syekh bilang, karena itulah. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa perhatikan ya, kesalehan wanita itu ada pada khidmahnya ya, kepada suaminya. Karena suaminya itu adalah nafkahnya atau surganya. Baik, tapi saya ingin berpisah dengan dia, pisah sementara, bukan cerai dan seterusnya. Saya ingin memberi dia sedikit efek jera, biar dia bisa uh, mengikuti apa yang saya mau, yaitu bisa sholat 5 waktu, bisa membimbing saya kepada mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam hal ini, jika melihat ada manfaatnya, meskipun hukum asalnya tidak boleh keluar dari rumah uh, suami, nah, jika ada maslahatnya, maka tidak mengapa. Tapi ya, suami tidak berhak memberikan nafkah, baik itu nafkah batin ataupun nafkah lahir, baik itu harta, uang belanja dan seterusnya. Karena tidak ada kewajiban baginya, tidak sudah keluar dan memilih untuk tidak melayaninya, memilih untuk tidak melayaninya. Ya, jadi tetaplah bersabar dengan suami kita, dengan pasangan kita, dan tetap memberi nasihat, menasihatinya dari hati ke hati, dan menasihati juga jangan sampai ya, kita bilang itu nasihat padahal kita menghina, merendahkan dia, eh, atau menjadikan diri kita sebagai guru untuk dia, menjadikan diri kita sebagai alim ulama, ustadzah untuk dia, ya, menghukumi dan seterusnya. Ini harus ditinggalkan. Ya. Apalagi kalau pasangan istri itu kalau melihat sedikit ilmu, maka menganggap suaminya atau eh, penghormatannya kepada suaminya sedikit berkurang. Semakin dia punya ilmu, semakin berkurang. Semakin dia punya harta, semakin berkurang penghormatannya kepada suaminya. Nah, ini salah. Jadi terkadang kita melihat kesalahan itu pada atau kekurangan itu atau penyebab itu pada suami-suami kita, pasangan kita, padahal sebenarnya aibnya itu ada pada kita. Ya, seorang orang Arab mengatakan, "Na'ibu zamanana wal aibu fina, mali zamanina aibun siwana." Terkadang kita mengeluhkan kondisi yang tidak bersahabat, padahal kesalahannya ada pada diri kita. Dan di zaman sekarang ini kebanyakannya itu permasalahan atau kesalahan itu
tidak ada pada tidak mengintrospeksi diri masing-masing. Jadi sebelum kita menasehati suami kita, kita introspeksi dulu diri kita. Sebelum kita mengambil langkah untuk berpisah sementara dengan suami kita, introspeksi dulu hubungan kita, pelayanan kita kepada suami, ya. Kemudian mungkin ada eh, niatan yang tidak ikhlas. Nah, kemudian juga memilih waktu-waktu yang tepat untuk memberi nasihat dan nasihat dengan cara-cara yang lemah lembut, yang penuh tawadhu, yang bukan mengajar tapi mengajak, yang bukan menggurui, bagaimana berusaha untuk merangkul dan menjadikan suami itu sebagai orang yang dihormati, sebagai guru, ya. Ajak dia untuk berpikir, mengajak dia untuk eh, eh, memikirkan perjalanan-perjalanannya, hubungannya dengan Allah, dan bagaimana dia menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Ya. Jadi coba kita perhatikan gaya bahasa kita kepada suami kita, gaya cara ajak kita untuk dia bisa kembali kepada Allah, cara kita pilih waktu yang tepat, apakah itu saat dia lagi pulang capek-capeknya, kemudian kita ajak dia untuk sholat dan seterusnya. Nah ini perempuan juga harus bijak, harus menjadi wanita yang bijak dalam mengajak suaminya untuk ke arah yang lebih baik lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan Alhamdulillah Ustaz, waktu kita sudah menunjukkan pukul 10 lewat 4 dan saya kira jadwal kita cukup sampai di sini Ustaz. Dan beberapa pertanyaan mungkin belum sempat untuk kita jawab dan berikan kepada Ustaz pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Tapi Ustaz, sebelum kita tutup Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khair atas kesempatannya pada malam hari ini membersamai para pemirsa dan kepada para pemirsa barakallahu fikum yang telah ikut kegiatan kita sampai akhir waktu dan kita tutup kegiatan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.